Kepada jemaat GKJ Kutoarjo yang ada di rumah, yang berkenan mengikuti ibadah bersama kami secara online, kami mengucapkan terima kasih. Mari kita persiapkan diri kita untuk beribadah. Saudara-saudara, mari kita memulai ibadah dengan bersaat teduh. Jemaat kami ajak untuk bangkit berdiri. Kita sambut Kidung Jemaat nomor 60, bait 1 dan 2. Hai makhluk alam semesta. Makhluk alam semesta, pujilah, haleluya, haleluya. Dunia bersinar terang, cahaya ketika cemerlang, puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, adalah anugerah. Haleluya, haleluya. Dan duaka beri, Tuhan semara berseri, puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Kasih setia Allah besertamu Dan besertamu juga. Kidung Jemaat 64, bait yang pertama, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bumi ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Mari kita berdoa. Bapa, kami merindukan sabda Tuhan. Urapilah kami, agar firman yang akan kami dengar dapat menjadi alat bagi kami untuk mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita diambil dari Injil Matius, pasalnya yang ke-25, ayat 31
sampai ayatnya yang ke-46. Injil Matius 25 ayat 31 sampai ayat 46 kita baca berbalasan. Penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum?" Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing, dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang, dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara, dan kami mengunjungi Engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang menyambut firman-Nya dan menghasilkan buah. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa yang menjadi tanggung jawab iman kita dalam kehidupan ini? Secara sempit, hal iman selalu diterjemahkan dengan hal-hal ritual seperti ibadah, membaca Alkitab, berdoa, dan bernyanyi. Tetapi hal ini tidak hanya berhenti di situ. Kita perlu melihat kehidupan ini secara utuh di dalam karya penciptaan Allah yang utuh. Allah menciptakan segala sesuatu dalam hidup ini. Manusia, alam, binatang, semesta. Dan manusia bagian dari ciptaan Allah yang baik dan selalu memiliki
keterhubungan dengan ciptaan Allah yang lain. Namun, keterhubungan itu tidak berpusat kepada manusia. Inilah sebabnya manusia menjadi abai dengan kehidupan di luar dirinya. Ketika manusia menerjemahkan bahwa seluruh kehidupan ini berputar dan berpusat pada dirinya. Alam dieksploitasi demi selera dan hawa nafsu manusia. Alhasil, kita melihat kerusakan alam yang luar biasa. Binatang pun dieksploitasi sedemikian rupa demi kesenangan dan kepuasan manusia belaka. Alhasil kita melihat penyiksaan binatang makin marak demi pertunjukan dan kebahagiaan manusia. Punahnya spesies binatang karena ketidakpedulian manusia. Bagaimana dengan sesamanya? Kehadiran manusia lain seringkali dianggap sebagai saingan untuk dapat melihat dan lebih menguasai dan memanfaatkan ciptaan yang lain. Muncullah keserakahan, kejahatan, dan kemarahan mewarnai relasi manusia dengan sesamanya. Kita dipanggil untuk menciptakan keseimbangan hidup agar tanggung jawab kita atas kehidupan ini dapat kita wujudkan. Keseimbangan hidup inilah yang perlu kita upayakan dalam penghayatan iman kita, bukan hanya sekedar berdoa, bernyanyi ke gereja, dan membaca Alkitab. Mengapa penghayatan iman? Karena hanya di dalam cinta dan karya keselamatan Kristus, maka saudara dan saya dimampukan untuk mewujudkan pemulihan dunia yang dipercayakan Allah kepada kita untuk terus kita perjuangkan. Saudara-saudara, penghayatan iman pun tergambar dalam Injil Matius yang mengisahkan tentang penghakiman terakhir. Apa yang menjadi ukuran dari penghakiman tersebut? Bagaimana manusia melakukan perannya dalam kehidupan bersama. Bagaimana manusia bersikap kepada sesamanya. Injil menuliskan bahwa penghakiman itu didasari pada perlakuan kita kepada sesama kita yang paling hina. Mengapa demikian? Yesus hendak mengoreksi arti atau definisi saudara, definisi sesama bagi orang-orang Yahudi. Mereka yang disebutkan Yesus ini adalah sekelompok orang yang diabaikan dan tidak diperhitungkan. Namun bagi Yesus sikap manusia terhadap sesamanya adalah bentuk cinta dan ketaatan manusia kepada Allah. Inilah penghayatan iman kita di dalam Kristus, yaitu kemauan dan kemampuan kita memperlakukan orang lain di dalam kasih dan pengharapan. Menempatkan diri sebagai rekan dalam penggembaraan hidup. Hidup ini bukan soal kebutuhan dan kepentingan saja, tetapi juga tentang orang lain dalam pergumulannya, dan kita mau berperan di dalamnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian firman Tuhan saat ini memberi pemahaman kepada kita tentang bagaimana menjalani kehidupan dengan seimbang. Mari kita pahami dan jalani keseimbangan hidup Kristen menjadi cara hidup yang bertanggung jawab. Bukan saja bagi diri sendiri, tetapi juga bagi sesama. Bukan saja untuk sesama manusia, tetapi seluruh alam semesta ini. Kita mulai dari gaya hidup yang ramah terhadap kehidupan itu sendiri sebagai panggilan iman. Melihat hal ini, sehingga kita melakukannya bukan hanya karena peduli pada alam, peduli kepada sesama, peduli kepada binatang, namun sebagai perwujudan kehendak Allah di bumi. Saudara-saudara, ini hal prinsip yang mempengaruhi dan mendasari keputusan dan tindakan kita. Ini bukan soal tren gaya hidup yang meriah sesaat tapi sekejap lenyap. Tetapi diharapkan ini menjadi gaya hidup Kristen yang akan ditunjukkan kepada sesama selamanya. Cara hidup yang terus-menerus kita perjuangkan sampai terjadi pemulihan bagi keseimbangan ciptaan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini dunia sedang menderita karena masalah pandemi virus COVID-19.
Penderitaan ini dialami secara global. Ada ragam sikap menghadapi situasi ini. Ada orang yang tidak peduli dan beriman penuh bahwa Tuhan akan menyelesaikan semuanya. Ada yang peduli dan mengupayakan hal-hal yang bisa dilakukan untuk mencegah penyebarannya. Ada yang tenggelam dalam pikiran konspirasi demi konspirasi politik dan ekonomi. Ada yang bersikap menyalahkan sekelompok orang dari ras tertentu sebagai biang keladinya. Akibatnya, sikap rasisme makin marak dan memperlakukan orang lain di luar kelompoknya dengan buruk. Saudara-saudara, ini sangat menyedihkan. Kerusakan dan penderitaan tidak mampu menggerakkan kita untuk menggalang kekuatan cinta, untuk bersatu, memulihkan keadaan. Tetapi kita masih berpikir tentang siapa yang keliru, siapa yang salah, dan mementingkan diri sendiri. Bahkan kita seringkali menutup mata terhadap penderitaan sesama dan juga kerusakan alam. Situasi pandemi menyadarkan kita seharusnya betapa serakah dan tidak pedulinya kita manusia pada alam semesta. Sayangnya, ternyata pandemi tidak juga membuat kita mengubah gaya hidup dan melanjutkan sikap abai ini. Ini tentu amat menyedihkan. Karena itu, di awal tahun ini kita diajak untuk mengevaluasi hidup agar kita mampu kembali kepada tugas panggilan kita, menjadi mitra Allah dalam mewartakan kebaikan bagi sesama. Marilah penderitaan dan pergumulan ini menjadikan kita semakin bertekad untuk memperjuangkan keseimbangan hidup Kristen, menghadirkan diri menjadi berkat bagi sesama, tidak berjuang untuk diri sendiri, tetapi berjuang bagi sesama dan semesta. Tuhan pasti menolong kita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kami ajak untuk bangkit berdiri. Marilah secara bersama kita ikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Pemurah, dalam syafaat kami di awal tahun 2021 ini kami memohon Tuhan agar Engkau berkenan mengampuni dosa-dosa kami. Ketika selama ini kami sering abai dengan sesama kami, dengan alam sekitar kami, sehingga kami melihat begitu banyak bencana terjadi karena keegoisan dan keserakahan kami. Ampunilah kami ya Tuhan, dan biarlah dengan pertolongan-Mu, sesuai dengan sabda-Mu, kami menjadi pribadi yang peduli dengan sesama dan alam semesta. Sebagai mitra-Mu dalam mewartakan kasih untuk memelihara kehidupan ini, ajar kami Tuhan untuk dapat bersikap dengan benar. Ya Bapa, kami memohon berkat-Mu bagi saudara-saudara kami yang tersisih, yang menderita, baik karena peperangan, karena perselisihan, karena bencana alam. Mampukan kami mengulurkan tangan kami, meringankan beban mereka yang membutuhkan. Demikian pula kami mohon berkat bagi pribadi, keluarga, gereja, dan bangsa kami, agar dapat menjalani kehidupan yang lebih baik di tahun 2022
ini. Allah yang Maha Pemurah, dengarkanlah seru syafaat kami yang kami pinta kepada Bapa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berikan persembahan syukur. Sungguh layak bersyukur kepada Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada ikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Persembahan kita sambut dengan hitung jemaat nomor 335, Manusia Meluku. Jemaat kami ajak untuk bangkit berdiri. Mari kita serahkan persembahan ini kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tanganmu, sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Kami berdoa dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat, silakan duduk kembali. Ku ingin selalu dekat padamu, mengiring Tuhan tiada jemu. Bila kau pimpin jalan hidupku, tidak ku takutkan segala seteru. Oh, juru selamat pegang tanganku, bimbinganmu itu ku perlu. Di pertolongan kuat kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dipersilahkan berdiri. Teruslah melayani baik atau tidak baik waktunya. Teruslah hadir bagi setiap orang yang membutuhkan tanpa batas. Teruslah perjuangkan keadilan dan kebaikan bagi semua makhluk. Tuhan mengutus kita dan Dia pula lah yang meneguhkan dan memberkati pelayanan kita. Lakukan dan kerjakanlah di dalam berkat Allah. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Haleluya, haleluya.